Yesus
Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap tanganku dipegang, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya secara pribadi mengucapkan selamat tahun baru untuk jemaat MBC yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa saya untuk jemaat Tuhan di tahun 2021 ini, kita semua di dalam anugerah Tuhan semakin bertumbuh, semakin mengasihi Tuhan, semakin percaya Tuhan. Sekalipun ada situasi dan kondisi di mana kita harus menghadapi masuknya virus corona jilid 2 di awal tahun 2021 ini. Saudara, tapi kita sebagai orang-orang percaya kita tidak takut. Kenapa? Sebab kita punya Tuhan yang sama. Tuhan di 2020 yang menyertai kita, Dia adalah juga Tuhan di 2021 ini yang tetap terus akan menyertai kehidupan saya dan juga kehidupan saudara. Amin. Sebelum hari ini sama-sama kita
mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan di momen tahun baru ini, bila firman Tuhan ini kembali menguatkan, meneguhkan hidup kita untuk kita kembali percaya dalam pimpinan Tuhan memasuki 2021 ini. Saudaraku, mari kita bersatu dalam doa. Kami percaya Allah Roh Kudus akan membimbing di dalam seluruh perenungan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Allah Roh Kudus juga yang memampukan, yang membuat firman-Mu ini hidup di dalam setiap hati kami. Sehingga hidup kami mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Tuhanlah jaminan kami, Tuhanlah panji-panji kami, Tuhanlah keselamatan kami. Memasuki 2021 ini kami percaya firman Tuhan hari ini juga yang akan membimbing kami untuk melaluinya di dalam kemenangan. Karena kami tahu Roh Yesus Kristus menyertai kami di 2021 ini. Bimbing kami dengan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, saya mengajak kita untuk membuka perenungan kita di tanggal 1 ini, di awal memasuki 2021 ini, kita mau membaca satu teks, satu ayat saja dari teks yang tertulis di dalam Mazmur pasal 90 ayat 12. Mazmur pasal 90 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudaraku yang terkasih, jikalau seandainya saya dan saudara bisa kembali mengulang waktu-waktu yang telah lewat, maka apa yang akan saudara dan saya lakukan? Nah, pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada beberapa orang yang sudah memasuki masa pensiun. Dan juga kepada beberapa orang yang tinggal di dalam rumah-rumah penampungan, rumah-rumah orang tua. Nah, ketika pertanyaan ini ditanyakan kepada mereka, permisi tanya, Bapak atau Ibu, jikalau Anda boleh, Anda bisa mengulang waktu yang telah lewat, maka apa yang akan Anda lakukan? Nah, ketika pertanyaan ini diajukan kepada beberapa orang-orang tua tersebut, ada seorang bapak yang kemudian dia terdiam sejenak, lalu dia memandang dengan matanya yang tajam, dengan guratan-guratan, keriput yang tajam, dengan mata yang tajam, dengan muka yang kelihatan penuh sekali, banyak sekali cerita-cerita pengalaman. Lalu kemudian bapak ini mengatakannya, kalau boleh nak, saya mengulang waktu yang telah lalu, maka saya akan lebih banyak memegang, memeluk, mencium istriku. Nah, rupanya Bapak Ibu Saudari, istri daripada bapak ini beberapa bulan yang lalu dipanggil Tuhan. Ibu ini harus kemudian kembali ke pelukan Tuhan yang mengasihinya setelah berjuang bertahun-tahun menghadapi penyakit kanker. Kemudian ada lagi seorang ibu tua yang kemudian ditanyakan, Ibu permisi tanya, kalau ibu boleh kembali mengulang waktu yang sudah lewat, maka apa yang akan ibu lakukan? Kemudian ibu ini mengatakan demikian, kalau boleh, ibu ini cepat sekali dia merespon, kalau boleh nak, saya mengulang waktu yang sudah lewat, maka saya ingin kembali ke masa waktu di mana saya menghabiskan waktu saya lebih banyak dengan anak-anak saya ketika mereka masih kecil. Rupanya apa yang terjadi? Di masa tuanya ibu ini, mohon maaf, dia ditolak oleh anak-anaknya. Anak-anaknya sangat sibuk. Anak-anaknya tidak mau menerima ibu ini dalam rumahnya, sehingga akhirnya mereka harus menempatkan ibu ini di tempat penitipan panti jompo. Kenapa? Ternyata rupanya ibu ini bercerita dengan singkat. Kenapa dia ingin kembali mengulang masa kecilnya? Dulu ibu ini terlalu sibuk dengan pekerjaan. Dia terlalu sibuk dengan pekerjaan.
Sebenarnya ada waktu di mana dia bisa mengatur waktunya. Tetapi kemudian ibu ini lebih memilih untuk menghabiskan waktunya dengan pekerjaannya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Anak-anak terlalu banyak waktu dengan pembantu rumah tangga. Kemudian yang terakhir, dari sekian banyak ya pertanyaan ini ditanyakan. Yang terakhir cukup menarik. Ada seorang ibu juga yang ditanya, "Ibu, kalau ibu boleh mengulang kembali waktu yang ada, maka apa yang akan ibu lakukan?" Air matanya mulai keluar, mulai keluar, mulai keluar. Lalu kemudian ibu ini berkata, "Kalau saya bisa mengulang waktu saya kembali, maka hal yang akan saya lakukan adalah saya akan kembali masuk ke dalam momen di mana saya bisa memegang tangan suami saya. Lalu saya mau katakan kepada suami saya, maafkan saya, maafkan saya. Karena saya tidak bisa menjadi istri yang terbaik untukmu. Saya mau menghabiskan waktu saya bersama dengan suami saya. Saya mau membuat suami saya merasakan seperti suasana surga di dalam rumah tangga kami. Dibandingkan lebih banyak saya mengeluh, mengomel, atau mengomentari minimnya yang saya rasa gaji yang suami saya terima. Kemudian ibu ini menangis, dia tidak bisa lagi mengatakan apa-apa. Sebab beberapa tahun yang lalu suaminya sudah meninggal. Kalau pertanyaan ini juga ditanyakan kepada setiap saudara, kepada kita, kalau boleh saya mengulang waktu saya kembali, maka apa yang akan saya lakukan? Saudara, inilah sebuah perenungan perjalanan hidup di dalam waktu ini. Saudara, ada dua hal dalam hidup ini yang tidak akan pernah bisa diulang. Yang pertama adalah perkataan saudara yang sudah keluar. Tidak bisa diulang kembali. Perkataan yang sudah keluar, baik itu yang sifatnya membangun atau itu sifatnya menyakiti orang lain, tidak akan dapat dicabut atau diulang, diambil kembali perkataanmu. Oleh karena itu hati-hati dengan perkataanmu. Yang kedua saudara, waktu yang sudah berlalu itu tidak dapat diulang kembali. Kita manusia di dalam menjalani hidup ini seringkali terkadang kita membuat andai-andai. Andai-andai. Tidak salah. Tetapi saudara ketika kita mengatakan kalau seandainya, maka pertanyaan yang sama juga harus kita ajukan. Kalau begitu, ke depannya bagaimana? Kalau begitu, bagaimana saya bisa selalu memperbaiki diri saya? Saudara, ini adalah perenungan yang disampaikan oleh Musa, seorang hamba Tuhan. Doa Musa sebagai abdi Allah, pelayan Tuhan. Dia merenungkan dan di dalam ayat 12 dia kembali di masa tuanya, di usia lanjutnya. Dia mengatakan, Tuhan ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Karena Musa menyadari bahwasanya waktunya kehidupan manusia itu begitu singkat. Kehidupan manusia itu penuh dengan keterbatasan. Seberapa hebatnya saudara, seberapa kuatnya saudara, saudara harus tetap ingat saudara dan saya punya batas, punya limit, ada waktunya saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kalau hari ini kita berbicara tentang meminta hikmat Tuhan di dalam mempergunakan waktu. Karena tema kita hari ini adalah hikmat dalam waktu. Hikmat di dalam waktu. Maka hal yang pertama yang perlu kita ingat saudara, memasuki 2021 ini. Sama seperti dalam doa Musa. Hal yang pertama dalam hikmat adalah dalam waktu kita. Maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengingat Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Saudara, suka ataupun duka dalam hidup kita
Kita perlu bertanya melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Kita meminta Tuhan mengajari kita. Selalu ada hikmat ketika Tuhan kita libatkan dalam hidup kita. Sebab takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan, saudaraku. Kita jangan menjadi bodoh. Kita jangan menjadi bebal. Apa maksudnya bebal dan bodoh? Artinya kita sama sekali tidak mau melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Itulah orang bodoh. Saudara, kalau kita mau belajar tentang hikmat di dalam waktu kita, maka kita mesti mempercayakan Tuhan mengajari kita. Hari ini mungkin gelarmu sudah S3, S1, S2, atau mungkin sudah S3 profesor. Gelarmu mungkin sudah banyak doktornya di belakang. Atau mungkin saudara sudah punya banyak sekali pengalaman. Saudara merasa paling tahu, tetapi saudara, kalau saudara merasa paling tahu, disitulah kebodohan saya dan Anda. Karena semakin kita memahami siapa Tuhan, maka kita akan melihat diri kita ini begitu kecil. Itulah yang dialami oleh Musa, saudara. Dia nggak merasa di masa tuanya dia paling tahu. Justru kalau dia mau flashback kembali kehidupan Musa, kita tahu Musa ini abdi, hamba Allah yang punya banyak sekali kegagalan. Itu sebabnya Musa tidak dapat masuk ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Karena dia gagal untuk taat kepada kehendak Tuhan. Kembali lagi, Musa merenung. Dan keluar sebuah perkataan yang penuh dengan hikmat Tuhan. Dengan hati yang mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, ajarlah, beritahukanlah Tuhan. Sehingga hari-hari yang ada, sisa hari, kalau boleh saya katakan. Sebenarnya Bapak Ibu Saudari, kalau bicara tentang sisa hari, semua kita ini punya sisa hari. Kita tidak tahu kapan kita akan menghadap kepada Yang Maha Kuasa. Tidak ada seorang pun yang tahu. Ada orang berkata, oh tunggu sampai tua dulu. Yang anak-anak muda engkau mengatakan, oh tunggu sampai tua dulu, aku baru mau mencari Tuhan. Jangan sampai terlambat. Saudara tidak bisa menentukan patok umurmu sampai tua. Tidak ada. Saya ingat sekali saudara waktu saya masih SMP, kelas 1. Bagaimana saya harus menghadapi sebuah fakta teman baik saya harus meninggal tabrak Metro Mini. Itu membuat saya sangat kaget. Saya tidak pernah menyangka umur teman saya ini begitu pendek. Waktu saya SMA juga demikian, saudara. Ada teman saya yang dia jago balap sepeda motor. Tetapi pada waktu itu entah bagaimana, dia menabrak tiang listrik dan dia harus mati di tempat. Waktu saya kelas 2 SMA. Padahal kawan saya ini begitu baik. Tetapi saya tidak mengerti kenapa itu bisa terjadi. Saudara, umur kita tidak ada yang kita yang tahu, saudara. Makanya di sisa waktu kita ini. Bukan berarti saudara tua baru menunggu sisa waktu. Enggak, saudara. Hari ini pun, berapapun usiamu, umurmu, itulah sisa waktu yang kita tidak tahu. Berapa hari Tuhan masih percayakan dalam hidup kita. Ketika kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita, disitulah kebijaksanaan mengalir. Oleh karena itu saudara, libatkan Tuhan dalam sisa waktumu. Saudara acut-acuh, saudara tidak peduli, sisa waktumu pun sedang berjalan. Sedang dihitung saudara. Dan saudara tidak membuat keputusan apapun juga, maka itu tetap terus berjalan. Saudara, kalau kita melibatkan Tuhan, maka hari-hari yang sedemikian akan dipenuhi dengan kebijaksanaan. Maka hal yang kedua adalah pentingnya bagi kita untuk mau tunduk kepada kehendak Allah. Karena kalau dalam bagian berikutnya, hingga kami beroleh hati yang bijaksana, saudara dan saya akan memperoleh hati yang bijaksana kalau saya dan saudara mau tunduk kepada Allah. Amin. Tunduklah kepada Allah. Apa artinya tunduk? Tunduk bicara tentang bagaimana saya menaklukkan kehendak saya di bawah otoritas kepemimpinan Tuhan.
Ini bukan hanya sekedar saya dan saudara berjalan bersama dengan Tuhan sebagai seorang sahabat. Tetapi lebih daripada saya bertanya dan juga melaksanakan kehendak daripada Allah yang menciptakan saya. Saudara, ketaatan dibutuhkan. Saudara, kesediaan, ketaatan kita dibutuhkan. Ketika kita berbicara tentang memperoleh hati yang bijaksana. Tanpa saudara mau tunduk, saudara nggak akan dapat apapun. Kalau saudara merasa saudara paling tahu tentang hidupmu, saudara nggak akan mendapat apapun. Kalau saudara merasa saudara sangat kaya, tidak butuh Tuhan, saudara tidak akan mendapat apapun. Kalau saudara merasa saudara paling kuat, tidak butuh Tuhan, maka saudara tidak akan mendapat apapun. Kalau saudara merasa paling berpengetahuan, maka saudara tidak akan mendapat apapun. Karena hanya orang-orang yang tunduk, yang punya kerendahan hati, itulah yang akan memperoleh hati yang bijaksana. Kebijaksanaan ilahi yang tidak diberikan oleh dunia ini. Saudara, hari ini kemudian kalau saudara bertanya apa yang akan terjadi di 2021? Nah, biasanya kalau memasuki awal tahun ini mulai rame tuh. Ya. Anda mau tahu masa depan saudara di 2021? Hubungi. Ya, mulai rame tuh jasa-jasa nggak jelas ya. Yang selalu hanya akan kasih namanya prediksi. Tetapi satu hal yang saya tahu saudara, kalau hidup kita di dalam Tuhan, maka hidup kita ini ada jaminan. Amin saudara. Ada jaminan. Ada jaminan. Ada pegangan, ada sauh yang kuat, ada pengharapan yang kuat. Memang masa depan adalah misteri, tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi kita punya iman, kita punya jaminan, kita punya pegangan yang kuat. Ketika kita mau masuk ke dalam masa depan. Karena kita adalah orang-orang yang di dalam Tuhan. Saudara, tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Segala sesuatunya itu indah pada waktunya, saudara. Amin. Saudara, hari ini apa yang sedang saudara gumulkan? Coba dulu, sebelum saudara mau cari solusi dalam hidupmu. Bertanya dulu kepada Tuhan. Tuhan, adakah aku sudah belajar untuk tunduk untuk taat kepada kehendak-Mu? Saudara, kalau kita punya kerendahan hati, bertanya kepada Tuhan. Ada hati yang mau tunduk, pemikiran yang mau tunduk, tidak mengandalkan diri sendiri. Maka Tuhan akan memerintahkan kebijaksanaannya itu masuk menjadi pengertian dalam hidup kita. Saudara, saya tidak bisa menjelaskan secara detail apa yang saudara harus lakukan. Tetapi Allah sendiri yang adalah sumber kekuatan, sumber kecukupan, sumber pengetahuan, mengetahui masa depan, Dialah di dalam Yesus Kristus yang akan menjelaskan kepada saudara apa yang saudara harus lakukan. Dibutuhkan kepekaan. Kepekaan muncul, pengertian muncul. Waktu saya dan saudara mau memutuskan untuk tunduk. Minta advice, masukan dari Tuhan. Dia lakukan selor yang agung. Hikmatnya cukup untuk menolong saudara dan saya. Marilah kita berseru, serukanlah kuat-kuat. Kalau Anda butuh pertolongan, serukanlah kuat-kuat kepada Allah yang hidup. Jangan kepada manusia, saudara. Manusia punya batas. Manusia bisa saja tidak menolong engkau. Dan bisa saja tidak bisa menolong engkau. Minta kepada Tuhan yang tanpa batas. Maukah engkau datang kepada Tuhan? Meminta kepadanya. Saya percaya, saudara. Hikmat Tuhan akan memberikan, memberkati, menolong saudara. Di dalam saudara membuat keputusan-keputusan. Di dalam saudara menyelesaikan setiap masalah atau pergumulan. Bahkan di tengah-tengah kesulitan saudara akan berjalan menjadi kuat. Oleh karena Tuhan akan menolong saudara. Seperti burung Raja Wali. Saudara tahu burung Raja Wali? Ketika burung Raja Wali itu dia terbang di angkasa. Ada angin yang sangat kuat, badai yang menerpa. Burung Raja Wali itu akan mengembangkan sayapnya. Ketika dia dihantam oleh badai itu, saudara, dia tidak terhempas. Dia tidak jatuh ke bawah.
tetapi justru burung Raja Wali itu akan memakai badai itu untuk mengangkat dia terbang lebih tinggi lagi. Sehingga burung Raja Wali itu dia terbang lebih tinggi, melewati badai itu. Demikianlah yang akan terjadi di dalam kehidupan saya dan dalam kehidupan saudara. Ketika saudara dan saya mau memberikan hatiku untuk menempatkan Tuhan sebagai prioritas tertinggi di dalam kehidupan saya. Sebagai tujuan yang terutama. Saya mau takluk, saya mau tunduk, saya mau taat. Saudara, saya percaya ketika dua hal ini menjadi bagian dalam hidup kita, maka di 2021 ini kita akan lalui hari-hari yang akan datang. Esok hari, masa sulit, apapun yang terjadi dalam hidup kita akan lalui di dalam kebijaksanaan Tuhan. Dan hikmat ini adalah hikmat yang akan hanya saudara temukan di dalam Yesus Kristus. Izinkanlah hari ini saudara saya mau berdoa, memberkati. Saudara perkatakanlah iman. Apa yang saudara mau lihat di 2021 ini? Perkatakanlah iman. Tuhan akan memulihkan bagiku. Kalau engkau merasa kekurangan, engkau katakan Tuhan akan menyediakannya bagiku. Mari kita berdoa. Bapa, berkati kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat NBC. Biarlah mereka boleh mengalami Tuhan. Mereka disegarkan, diteguhkan oleh Tuhan. Jamah, kalau ada yang sakit Tuhan kau sembuhkan. Kalau ada yang kekurangan Tuhan cukupkan. Kalau ada yang mengalami kelemahan Tuhan kuatkan. Di 2021 ini Tuhan berkati. Supaya jemaat NBC, mereka semua dijamah, dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Mengalami kemenangan demi kemenangan. Berkati jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur untuk perenungan ini. Biarlah Allah Roh Kudus terus menuntun kami, sehingga di 2021 ini kami lalui dengan penuh kemenangan. Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita di 2021 ini. Salam damai sejahtera untuk kita semua.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan menerima berkat. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, dan pendampingan dari Allah Roh Kudus, itulah yang memberkati jemaat Tuhan, mulai hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Amin.